Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan menunggu dan bersedia untuk coffee break 2 kali ya. Jadi di siang hari ini udah 2 kali ngopi gitu ya. Untuk kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan jadi makin segar press conference-nya. Saya perkenankan kembali untuk Mas Ucok, untuk Mas Panji Pragiwaksono, Mas Doci, Mas Maxim dan juga Mas AA untuk menempati kursi yang telah disediakan. Untuk Mas AA dan juga Mas Ucok boleh di sebelah sini mungkin? Ya. Baik. Jadi untuk yang di sofa ada Mas Panji Pragiwaksono, Mas Maxim dan juga Mas Doci. Oh bisa. Atau berempat muat nggak? Enggak muat. Oh, Oke. Cukup ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali untuk rekan-rekan media dan juga untuk Mas Ucok. Tadi sempat ada pertanyaan yang dipenggal begitu ya. Oh, terpenggal, mohon maaf. Jadi kami lanjutkan kembali untuk Mas Ucok. Tadi kami udah bertanya nih, konsep utama festivalnya tetap mengusung brand lokal dan juga stay kreatif gitu ya untuk Mas Ucok. Tapi yang tahun ini itu kan ada istilahnya tuh Jacklot Reborn gitu ya, dan juga Jacklot Refame. Nah, kira-kira ada perbedaan gak sih dari Jacklot tahun ini? Pembeda utamanya itu apa sih kira-kira Mas Ucok? Iya, salah satunya bergabungnya Comika ya ke Jacklot itu adalah hal yang baru buat kita setelah 16 tahun. Karena biasanya kita cuman konser musik, terus udah gitu extreme games dan lain-lain gitu ya. Nah, kali ini kan ada Comika, kita juga sebenarnya sih idenya dari Saudi-nya atau talent directornya Om AA. Ya saya sih silakan karena mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ucok atas jawabannya. Berarti tadi yang kita ngomongin yang awal nggak masuk ini ya? Masuk. Mau diulang ya? Cuma ya. buat Ya nggak apa-apa. Ya. Biar padahal tuh udah dapet itunya loh, punchline-nya di awal udah dapet. udah besar banget itu ya Mas Ucok ya. Luar biasa itu Kurang punchline lebih gitu, layer Mbak 4 Alma. kayaknya ya Mas Panji ya. Oke Mas Ucok, terima kasih. Kenapa ada istilahnya tuh lokasi itu menentukan gitu ya? Ada alasan tertentu nggak sih kenapa harus di Istora? Kenapa harus di tanggal 24 sampai 28 Desember Iya. gitu? Ada alasan tertentu nggak Mas Kelemahan Ucok? promotor Indonesia sangat takut sama akhir tahun. Tapi Jacklot gak pernah takut. Karena di situ duit berkumpul ya kan. Bonus keluar, Comika bonusnya Desember ada kan? Ya. Bosnya rapat dulu untuk Oh iya, menentukan. rapat. Terus kemudian Christmas, Natal orang banyak belanja ya kan. Terus sale akhir tahun, terus dikit saingannya. Gitu loh. Jadi saingan kita paling ada satu acara pameran besar gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan sih ini udah libur. Saya udah tanya anak saya yang kuliah, libur kapan? 18 Pak. Sip. Ya kan. Anak yang SMA saya tanya, libur 24 libur sampai 28. Jadi itu sudah libur. Ya kan. Jadi mudah-mudahan kita berharap 35 juta rakyat Jabodetabek kita perlu kurang lebih 2% lah yang hadir ya. Sekitar 100-200 ribu lah. Seperti itu. Nah terus kenapa lokasi Istora ya? Ya. Mbak Alma ya? Iya Mas Ucok. Jadi kita pernah di Istora, pernah sampai puncaknya itu 360 ribu. Ya kan? Salah satunya booth-nya Bapak ini diserang ya. Sunday ya kan? Jadi dia kalau nggak salah acara masih 2 hari dia udah tutup ya. Barangnya habis bang gitu. Kayak gitu. Jadi cuma 2 kaos ya. Oh lu rese lu. Iya kan? Nah, jadi memang kita mau mengembalikan itu Mbak Alma. Jadi memang challenge kita setelah diskusi dengan AA, dengan Mas Pari, Mas Sandi, stakeholder Jacklot yang baru, kita pengen tuh balik ke Istora, ya kan, dengan konsep konser musik. Terus sekarang juga ada special show nanti AA akan cerita. Nah, terus adanya di Istora, karena biar bagaimanapun GBK itu kayak semacam lahirnya Jacklot di situ tahun 2009 gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita bisa balik lagi dan ketemu lagi nanti di angka-angka yang sangat fantastis gitu Mbak. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Ucok. Berarti dari lahirnya di Istora mau rebornnya lagi di Istora kembali ya Mas Lahirnya Ucok ya? di GBK. Oh di GBK ya. ya. Cuman puncak visitornya waktu itu ada di Istora 360 ribu tahun 2019 waktu itu. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan berkembang terus untuk Jacklot Betul. ya Mas Ya, Ucok amin, ya. insyaallah. Kita beranjak ke Mas AA mungkin. Ini kan terobosan baru ya Mas AA. Jadi berkolaborasi dengan Komika begitu. Kira-kira ide yang pertama kali muncul tuh apa sih? Kenapa harus Comika bekerja samanya? Oke, makasih semuanya.
Sebenarnya idenya lebih ke apa ya? Lebih ke gimana caranya untuk mendapatkan market yang lebih daripada musik, gitu kan? Makanya saya sempat ngobrol sama Rengga ya dari perwakilan Komika. Tadinya kan agak berdebat soal ada musik, ada komika. Maksudnya gitu kan takut penontonnya komika itu agak terganggu dengan adanya musik di luar. Tapi kita kondisikan bahwa komika ini akan tampil di dalam istora. Jadi tidak terganggu dengan musik yang di luar. Walaupun nanti ada sedikit musik, mungkin nggak ganggu ya Mas Panji ya? Mungkin nggak ganggu ya? Kami mah hajar-hajar aja. Jadi lebih ke situ sih, sama kayak kita pengen nge-grab bahwa selama ini kan belum ada nih special show yang khusus komika stand up di dalam satu konser. Paling biasanya mungkin ada beberapa festival gabung sama semuanya tanpa punya waktu tersendiri. Nah kita pengen tahu nih marketnya komika, apakah bisa kita satukan dengan konser festival, seperti itu sih. Berarti ingin berjalan beriringan gitu ya Mas AA ya? Betul. Coba kita dengar dari sudut pandangnya Mas Panji nih. Ini kan bakal ada special show nih di Jacklot nih Mas Panji. Betul. Kira-kira yang spesial apa sih kalau kita tampil di Jacklot? Yang spesial adalah hadirnya seluruh 8+3 talent-talentnya Comika yang akan turun tangan benar-benar sampai termasuk saya juga. Saya hadir, Abdur Arsyad hadir. Ini bahkan setelah dipikir-pikir, kayaknya baru sekarang juga kami turun satu. Iya baru sekarang ini. Jadi ini adalah proyek yang menarik juga untuk kami. Buat Comika ini adalah kepercayaan diajak terlibat di sebuah brand yang begitu konsisten, begitu lama, begitu besar namanya. Sebuah kehormatan, terima kasih banyak sudah dipertimbangkan. Dan kami nggak sabar untuk menghibur teman-teman yang ada di Istora di hari tersebut. Moga-moga jadi pengalaman yang menyenangkan tahun depan dan selanjutnya. Seterusnya. Bagaimana Pak? Berangkat guys, kita berangkat guys. Dijamin nggak mati lampu preskonnya antara nanti. Tapi iya betul, udah beli PLN juga, ya. Iya oke. Jadi kurang lebih akan gitu, akan sangat-sangat spesial buat kami sendiri. Kami udah bisa membayangkan kami ngumpul bareng untuk manggung aja udah buat kami itu sejarah juga sebenarnya. Jadi itu yang spesial. Oke, selanjutnya nih Mas Panji. Mas Panji, Jacklot ini kan acaranya anak muda banget nih rata-rata. Saya gitu. banget. Weh. Iya gak sih? Noel dikit gitu. Mas Panji, kira-kira ada persiapannya tuh beda nggak dari special show yang lain? Ini kan anak muda banget nih rata-rata. Anak muda kreatif lah. Saya kebetulan paling tahu anak muda. Saya pernah muda. Cuman memang kami rencananya mau menghadirkan satu konsep pertunjukan yang seger sih, yang lebih interaktif, yang bisa karena mungkin orang familiar dengan stand up, tapi nanti akan ada selipan-selipan yang unik dan nggak sabar aja untuk bisa jadi memang ada banyak orang yang datang ke Jacklot belum familiar dengan beberapa stand up yang kami hadirkan dan sangat optimis bahwa mereka akan terkesan dengan penampilan teman-teman nanti, gitu. Oke, siap. Mas Panji, kasih tahu satu kalimat dong yang bikin kira-kira tuh orang nyesel gitu kalau nggak datang ke Jacklot dan special show kita gitu. Tidak ada satupun acara di akhir tahun 2025 yang lebih keren dari Jacklot. Ya, diulang-ulang mulu tuh ntar sepanjang tahun depan. Tapi di luar itu memang tidak pernah ada kolaborasi semenarik ini sih. Satu event yang dikenal untuk menghadirkan brand fashion Indonesia, tapi juga kolaborasi dengan komika-komika Indonesia yang kami percaya adalah yang terbaik juga di Indonesia. Jadi ini akan jadi sangat menarik. Silakan datang, silakan nikmati keseruannya. Plus juga teman-teman musisi yang akan manggung di sana sangat-sangat gokil. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Panji teman-teman. Nyolek-nyolek nih Mas Panji nih. Oke, kita kan udah. Anda juga manggung. Dia manggung juga nih nanti nih. Lucu banget nih, nanti dinikmati aja. Suka beban gitu kalau diinin founder aman aja, ya. aman Mas aja. founder dari New York ini ya. Oke. Kita udah dengar dari sudut pandangnya Mas Panji Pragiwaksono. Kita beralih ke rekan-rekan musisi kita. Oke, kita nih ke Mas AA dulu deh. Ini kan tadi udah abis ini musisi gitu kan. Maaf, ini kan ada Mas Maxim jadi agak geter gitu ya. Ada agak-agak boleh. Maaf ya Kak Luna. Mau minta maaf langsung. Oke. Ini kan Jacklot dan stand up comedy ini ada
festival musiknya juga gitu. Nah di sini ada Mas Doci dari Piwi Gaskin dan juga ada Mas Maxim dari Dear 93 gitu. Kira-kira ada alasan gak sih dibalik pemilihan line up gitu untuk Mas AA? Sebenarnya line up-nya cukup banyak banget gitu ya di sini. Kenapa saya dihadirkan untuk ikut di sini ada Doci sama Maxim. Itu mewakili untuk beberapa artis yang akan tampil. Untuk yang Mas Doci, ini mungkin udah tahu ya dari awal 2009 pertama kali mungkin Jack Lot di Plaza Tenggara dengan Mas Doci dengan Piwi Gaskinnya waktu itu zaman itu mungkin lagi meledak-meledaknya tuh Piwi Gaskin tuh. Jadi kalau bicara soal Jack Lot, mungkin Mas Doci lebih paham semuanya nih tentang Jack Lot. Nah terus kenapa saya panggil Maxim? Karena Maxim ini mewakili untuk anak muda nih, yang walaupun sudah menikah tapi masih tetap Gen Z, tetap masih muda. Jadi lebih ke pengen ada Gen Z-nya, pengen ada milenialnya, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Karena jujurnya anak-anak Jack Lot kan 50 ribuan om tiketnya. Saya sempat nonton dong yang 2 juta, ya ada yang BPJS nih. Lebih, kata gue sih lebih keren, lebih kearifan lokal. Oke, sementara itu aja mewakili untuk dua generasi. Ya, Gitu. siap. Terima kasih ya Mas AA. Kita beranjak ke Mas Doci mungkin. Mas Doci tadi yang udah disebutkan oleh Mas AA, Piwi Gaskin ini kan udah berkali-kali gitu ya tampil di Jack Lot gitu. Dan ini mungkin untuk kesekian kalinya. 2 tahun juga di blacklist pernah, karena rusuh. Oh pernah ya? Oke. Sabar Mas Panji, tahan. Sabar Mas Panji, tahan. Aman. Sabar. Oke. Bisa Tapi kita mungkin kalau Piwi ada di 2 kaki kali ya. Jadi tenan iya, terus band juga iya. Dan dagang. Kayak gue bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Kalau banyak banget kan festival yang mengawinkan clothing, bazar sama musik. Cuman emang penjualan paling gede itu di Jack Lot. Karena emang bisa ini ya komunitasnya tuh saling berhubungan gitu. Band-band yang main di situ punya fans yang fashionnya bisa dibeli di Jack Lot juga gitu. Jadi kayak orang ke situ tuh nonton bandnya tuh bonus karena emang dia suka sama fashionnya gitu. Kalau banyak yang lain ya gimana caranya rame karena fans musisinya banyak tapi tenan-tenannya nggak laku, jualannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi emang Jack Lot tuh dari dulu tuh udah punya formula gimana caranya supaya jualan laku terus terhibur juga yang datang gitu. luar biasa. Berarti untuk esensi utama dari Jack Lot sebenarnya kan belanjanya berarti ya Mas Doci ya. Tapi gratis, maksudnya jadi sekalian ada hiburannya gitu ya. Selain di musik ada di stand up juga. Kalau Jack Lot tuh selalu kebalik. Jadi yang dipromokan itu brandnya dan bandnya bonus. Bonus, oke. Gitu. Nah untuk Mas Doci sendiri ini sebagai performer di Piwi Gaskin gitu ya. Seberapa penting sih fashion menurut Mas Doci sendiri? Kalau nggak pakai fashion, telanjang saya sekarang. Penting karena itu kan salah satu bentuk visual dari musiknya kan. Kalau dengerin musik kira-kira cocoknya itu pakai baju yang seperti apa gitu, dan akhirnya itu bisa kebentuk cara berpakaiannya antara fans dan bandnya juga kayak gimana gitu. Jadi ya itu satu hal yang sangat berkaitan. Tapi tahun ini aku nggak sebagai tenan clothing, tapi sebagai F&B. Mau buka burger nanti di sana. Oh luar biasa. Jadi udah ada tiga alam nih. Band, clothing, sekarang F&B gitu. Wow luar Udah biasa. cobain. Abis ini komika aku juga ikut. Stand up abis ini. Mas Doci buka tiga lini berarti ya? 3 lini sekarang. Ini mau empat. Mas nanti Panji kalau nggak mau kalah stand up. saing biasanya. Mas Panji mau buka berapa di sana di Jack Lot? Enggak, saya humble saya orangnya. Saya fokus di lawak dulu aja. Langsung fokus. Kirain mau jualan juga Bang Panji biasanya. Oh aman, oke. Pasti ngapain? Permintaan ngapain? Ya. Oh jualan juga. Ya, kita beralih ke Mas Maxim gitu ya. Yang kita tahu tuh sebenarnya Mas Maxim kan banyak dikenal juga sebagai aktor, sebagai suaminya Kak Luna dan sebagai gebetan Alma gitu ya. Oh iya, maaf. Terus gebetannya gimana? Foto bareng, oke. Oh iya. Agak getar MC-nya ya, oke. Mas Maxim, kira-kira
dengan persona aktor gimana sih mau memperkenalkan Mas Maxim di Jacklot tuh gimana? Jadi nanti ada sesi theatrical dulu sih, nanti ada acting dulu di panggung baru bandnya masuk. Tapi enggak jadi. Aku cuman band aja lagi. Kirain beneran loh. Kirain beneran. Apa sih? Ya mungkin memang tahun ini tuh aku memang lebih fokus di band. Soalnya kita udah lumayan setahun bangun band ini. Dan Mas A juga kayak sempat bilang, Max mau ikutan gak Jacklot lagi nih? Jacklot, Jacklot udah lama banget gak denger Jacklot, you know. Jadi untuk bisa masuk dan bergabung dengan revamp Jacklot yang kita mau balik musik juga datang lagi itu aku sih kayak cuman honored aja untuk ikutan gitu loh. And aku juga memang belum ada kegiatan buat Desember, jadi pas juga momennya gitu. Memang mau lagi stay di Jakarta lagi, gak mau jalan-jalan. Jadi sih gitu sih paling ya, dari acting ke musik pasti banyak yang tahu. Memang tahun ini aku lagi nggak ada kerjaan acting aja sih. Oke, berarti lagi nggak ada casting sih sebenarnya. Lagi fokus ke musik juga berarti Yeah. di akhir-akhir ini. Boleh di-spill nggak Mas Maxim? Genrenya tuh apa? Musik dari Dear Nine ini vibes-nya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya tadi Untuk dibilang bandnya? sih kayak kalau misalnya itu lagi diomongin untuk bintang tamu. Ada beberapa lah yang aku udah kayak mau ikut main nggak? Tapi we'll see lah kalau bisa atau enggak. Soalnya kan Desember tuh memang banyak yang tapi ini ada halangan keluarga gitu kan. Jadi nggak bisa ajak semuanya. Tadi apa pertanyaannya? Gue siap jadi dancer sih. Boleh banget tuh. Vibes musiknya. Vibes musiknya. Nah seperti Mas Ucok bilang sih, kalau misalnya Muse yang waktu itu agak terlalu mahal, kita bisa nonton yang Muse yang lebih KW sih. Jadi kita itu lebih Muse, lebih alternatif. Iya. Karena umur kan, dia umurnya ada. Tapi ya mungkin kita tuh lebih alternatif, rock, ada klasikalnya sedikit. Tapi yang kita akan mainin sih memang lebih rock, ada metalnya juga sedikit gitu. Ya, agak berbeda dengan persona actingnya memang. Oke, berarti bisa dibilang 180 derajat bedanya gitu ya, Mas Maxim 420 derajat kalau bisa. Balik lagi dong. Iya. Iya, Mas Maxim, kalau sebagai musisi nih, apa sih yang bikin excited banget bisa nampil di Jacklot tuh bisa digambarin nggak ke rekan-rekan media? Aku sih line up-nya tuh seru banget. Banyak banget teman-teman band yang juga akan datang dan ini 5 hari ya. Jadi ini full festival yang kayak misalnya kayak di Desember itu memang jarang ada festival dan menurut aku sebenarnya kenapa enggak lebih banyak festival, soalnya banyak orang kan ya lagi liburan, lagi mau keluarga, mau lagi ketemu mau kayak entertained lah, mau datang aja gitu. Jadi aku tuh excited bisa jadi termasuk dari line up itu. Kayaknya ada berapa band? Ada 20, 30, ada 100. Ada banyak banget. Dan juga untuk ke part of teman-teman dari komika juga. Soalnya aku tuh suka banget stand up comedy. Tadi barusan kita ngobrol banget. Jadi pastinya aku setelah manggung akan nonton gitu loh. Jadi aku juga bisa enjoy festivalnya juga sebagai pengunjung juga. Jadi dan memang juga ada clothingnya juga, sempat ditawarin mau buka juga tenan, so itu juga kita lagi kerjain. Jadi itu salah satu dari band juga kita bisa ya jualan sedikit lah sebenarnya sih, merchandise gitu. Jadi memang just enjoy Desember 2025 mau kelar, jadi kayak gimana kita keluar 2025 masuk ke 2026 ini kayak se-enjoyable mungkin gitu loh. Daripada cuma liburan kemana-mana kan habisin duit malah jadi lebih enak kayak gitu. Jadi excited aja dengan line up dan bisa jalan-jalan juga di festivalnya. Oke, berarti selain ngabisin duit bisa buat nyari duit juga ya Mas Maxim amin, ya. Semoga aja. Bang Panci ya. Cuma 2 desain aja sama, nanti cuma 2 desain aja. Bajunya cuma 40. Oh limited ya? Limited ya Mas banget. Maxim ya? Luar biasa, oke. Berarti Jacklot ini memang semua acara tuh ada gitu ya rekan-rekan media ya. Jadi selain jadi performer bisa jadi penonton juga mungkin ya Mas Maxim ya. Sambil menikmati libur akhir tahun. Bisa begitu. menikmatin hamburgernya juga. Hamburgernya Mas Doci, luar biasa. Maksudnya seru-seruan aja lah. You just enjoy the day and juga it's very affordable banget. Affordable artinya apa Mas Maxim? Kayak apa sih, Bang? Orang Cikarang, iya ini Cikarang gimana Barat. bahasa Indonesia? Murah. Murah. Terjangkau. Sangat-sangat affordable teman-teman Ya. ya. Itu dia. Iya. Biar Mas Maxim gak ini ya. Nanti Oke. takutnya aku bahasa Prancis, gak ada yang ngerti Itu lagi. dia. Croissant.
Prancis itu cuma ada croissant aja. Taunya itu doang ya croissantnya. Prancis ya, mohon maaf ya Mas Maxim ya. Aman, Oke, aman. kita lanjut lagi untuk kelima speaker kita. Kita penasaran gak sih gimana caranya mendeskripsikan Jacklot dengan satu kata. Nah, kita mulai dari siapa ya? Kita mulai dari, Mas Panji dulu. Dari kanan ke kiri mungkin ya. Deskripsiin Jacklot dengan satu kata. Oke. Wajib. Wajib. Menghiburkan. Itu satu kata kan? Menghiburkan. Menghibur. Rame. Rame. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribon. Wih, boleh tepuk tangan dong rekan-rekan media semuanya. Oke, berarti ini seru-seru banget ya. Wajib tuh. Wajib karena rame, wajib jadi kita alhamdulillah tuh kalau kata Mas Ucok ya. Tapi harusnya alhamdulillah di depan ya Mas Panji ya. Cuma karena Mas Panji oke. Islam. Kita kan udah tanya-tanya ke 5 speaker nih. Kita mau tanya-tanya ke rekan media boleh? Kalau media ada yang mau ditanyakan ke 5 speaker kita boleh ya? Mau dari yang mana dulu boleh silakan tunjuk tangan dari perwakilan media. Ya. Yang Mas oke. Ada satu lagi. Cek. Dari tadi Ya, gue duduk. selamat siang, gua Matias dari Kapan Lagi. Pengen tanya ini ke Bang Ucok. Ini kan ada ratusan brand gitu ya yang akan hadir nanti. Itu kurasinya seperti apa? Brand-brandnya ini kan pasti terbagi di berbagai wilayah di Indonesia juga mereka kan. Itu kurasinya seperti apa Bang untuk akhirnya hadir di Jacklot ini. Terus untuk konsep tadi Comika, ini kan tadi kan dipastikan bakal berbeda dengan penampilan komika ketika di festival gitu kan. Ini akan berbeda tiket masuknya atau seperti apa? Karena kalau tadi dibilang special show, pasti kan dibanding open mic atau apa kan lebih dalam materinya pasti kan. Dan apakah teman-teman komika yang hadir nanti di Jacklot ini membawakan materi baru atau ada materi lama seperti itulah. Dan itu kan 24 sampai 28 gitu. Apakah 4 hari itu atau seperti apa di Jacklot nanti? Terima kasih. Ini Bang Ucok dulu atau saya dulu nih Bang? Beneran nih? Terlalu basah. Mas Ucok maunya yang susah ya. Maunya yang susah. Oke, silakan Oke, Mas Panji. Pertama-tama memang ada harga tiket yang berbeda ketika masuk ya. Nanti akan diceritain sama Mas AA mungkin untuk yang harga itu. Yang pasti untuk kami kan tadi pertanyaannya adalah apakah jadi beda sama yang open mic dengan yang ada di sana, apakah materi baru atau materi lama. Sebenarnya udah pasti beda sama open mic karena yang mungkin orang juga lupa adalah open mic itu sebenarnya kan tempat orang nyobain joke baru. Sebenarnya kalau show kita udah bawa joke yang solid. Jadi materinya udah pasti beda sama yang di open mic. Bawa materi solid. Nah kalau misalnya lama dan baru ini selalu menarik. Saya selalu agak kesulitan untuk menjawab ini. Karena kami fokusnya pada materi solid. Jadi materi lucu. Karena di benak saya materi lama. Di depan penonton Jacklot yang mungkin belum pernah nonton saya. Buat mereka itu baru gitu kan. Nah, jadi buat kami sih yang paling penting adalah bawa materi solid. Saya pribadi akan bawa materi yang kayaknya baru dibawain sekali. Jadi benar-benar maksudnya benar-benar fresh materinya untuk ditaruh di situ. Tapi secara umum kalau ditanya materi baru materi lama buat kami mah yang penting materi solid gitu. Dibilang materi lama banyak yang nggak tahu, dibilang materi baru orang juga nggak ngeh gitu. Jadi buat kami yang penting lucu, kami punya tanggung jawab untuk menghibur orang, untuk membuat tertawa, kami bawa materi yang terbaik dan bawa experience yang unik itu tadi. Gitu kurang lebihnya. Makasih banyak Mas. Silakan. Bagaimana? Satu hari. Kami di tanggal 25 ya. Betul, ada aktivitas. Jadi sebenarnya kami itu bawa experience. Jadi bukan cuman kaminya stand up. Sepanjang festival tuh kami membawa experience-nya Comika ke sana. Ada sejumlah activity, isinya stand up comedian juga. Namun kaminya tuh yang saya dan segala macamnya itu yang di show di dalam itu special show-nya. Jadi ada special show, ada stand up comedy experience. Yang stand up comedy experience mah sepanjang
acara ya, sepanjang Jacklot gitu. Yang special show-nya di tanggal 25. Gitu kan lebihnya. Oke. Ya. Ya, jadi di dalam Jacklot itu kami bawa namanya bioskop Comika.id. Comika.id itu kayak OTT streaming service tapi stand up comedy. Jadi ada tempat di mana teman-teman kalau pengen duduk nyantai, beanbag, nonton pertunjukan stand up comedy bisa juga. Dan ada experience ini. Ini kan sebenarnya comedy club, Comika Comedy Club tiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada show. Nah, experience nonton stand up di sini kami bawa ke sana dan kami hadirkan komika-komika yang lucu-lucu sekali. Gitu kurang lebihnya. Terima kasih Mas Panji. Dari Mas Ucok dan Mas Aa mungkin ada tambahan? Ada yang ingin ditambahkan mungkin silakan. Tadi apa brand ya? Ya kalau brand kita udah kurasi dari Agustus kemarin ya. Alhamdulillah sih udah 80%. Alhamdulillah dari culinary juga udah sold out ya. Nah tinggal kita lagi kurasi beberapa brand lagi. Tapi kultur Jacklot tetap brand baru. Kita mau selalu ada yang baru untuk trigger teman-teman UKM masuk ke Jacklot tapi tentunya dengan kurasi. Ya bedanya kita ya mungkin kita jelas tidak ada thrifting ya kan. Kita tidak menjual brand thrift ya kan. Ini juga lagi panas nih di Kementerian UMKM. Saya diundang tapi saya suruh Pak Sandi yang ke sana karena memang itu salah satu yang mengganggu tuh. Selain barang-barang bajakan gitu ya, thrifting itu sangat mengganggu kita. Bayangin kita lagi enak-enak sampai tahun 2019, jualan Gemah Ripah Lojinawi, tiba-tiba pandemi, thrifting dan lain-lain masuk. Nah itu akhirnya membuat kita juga terganggu ya, kayak gitu. Nah mudah-mudahan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang baru dan juga event-event seperti Jacklot dan lain-lain, ini terus brand lokal terus tetap bisa semakin menggurita lah seperti itu. Itu sih. Silakan Om Maha tadi. Oke, pertanyaannya untuk band yang special show ya, harganya ya. Jadi gini, kita ada special regular dan special show. Nah, untuk masuk ke dalam Jacklot itu kita masuk ke regular dulu. Regular itu nanti kita punya harga spesial untuk di special show. Sementara ada beberapa talent yang cukup besar di sana juga, di luar maupun di dalam. Itu yang di regular itu rencananya kita tuh satu hari itu ada sekitar 8 sampai 10 band. Itu untuk yang show regulernya untuk membeli Jacklot. Tapi kita punya lagi special event yang di mana pada tanggal hari pertama itu kita akan menghadirkan yang mulai Genji. Jadi tanggal 24 itu rencananya kita pakai Aloy sama JKT48. Terus hari kedua kita pakai stand up komedi yang di bawahnya Mas Panji. Hari ketiga itu lebih ke rock. Jadi ada SID, ada The Sigit. Itu untuk yang spesial show-nya. Hari keempat kita hadirkan Peter Pan dan Kotak. Hari kelima kita tampilkan Elemen, Club Project dan Kahitna. Itu harga spesial untuk dia tiketnya. Dan tiket spesial itu sudah termasuk di dalam reguler itu. Jadi kalau sudah selesai show, penontonnya mau masuk lagi ke reguler, monggo. Gitu. Ya, di luar itu ada satu panggung. Itu ada beberapa, ada Pibis Gaskin, ada Maxim, ada Juicy Lucy, ada For Events, ada Tip X, ada Amerika, ada Jepang. Mungkin Ucok selalu dengan musiknya metal dari luar negeri harus ada di Jacklot, wajib tuh kayaknya. Jadi contohnya itu, karena ada beberapa line up-nya cukup banyak sih ya. Kurang, ada yang dari luar gitu. Nah ini bandnya Ucok nih. Ya, ini dari talent internasional ada rencana Hell of the Elders itu dari Amerika sama Sailing Before the Wind dari Jepang. Jadi mereka udah confirm untuk tampil, tapi dia justru malah di reguler, ya kan, bareng Om Maxim nantinya gitu loh. Nah jadi memang kita tetap kulturnya Jacklot, gimana caranya ada konser, tapi dengan biaya yang sangat murah ya. Kita presale kemarin 50.000, sekarang udah masuk presale 2 ya Pak Aris ya, udah 75 ya kan. Tapi nanti akan ada kejutan lagi. Kemungkinan kita akan ada juga shocking sale 50.000 karena rencana ada beberapa sponsor yang mau support gitu ya. Nanti, nah jadi terus, tapi itu semua baik reguler maupun special show itu udah termasuk voucher belanja 25.000 di seluruh tenan clothing. Lu mau di mana lagi gitu kan. Jadi ini sangat luar biasa ya.
Jadi bisa beli produk ini cruise nanti ikut atau apa RZQ nih. Ini gue full of branding ya, clothingan ya. RZQ sekarang lagi naik jersinya ya kan. Itu semuanya dapat voucher belanja, baik yang reguler, so otomatis lu beli tiket cuma 25.000 men. Dengan artis sebanyak itu dan melihat Om Maxim ya kan, sambil Om Doci bikin burger. Kalau ngeband udah biasa dia ya kan. Kita lihat dia cara bikin burgernya. Hanya 25.000 ya kan. Jadi begitu Om, pokoknya kalau kurasi insya Allah, tapi kita mohon maaf memang trip kita tidak terima ya karena satu dan lain hal. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Ucok atas jawabannya. Kami perkenalkan kembali untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Oh oke, dari Mas ini dulu mungkin terlebih dahulu. Kakak boleh diberikan mikrofonnya? Silakan perkenalkan nama dan medianya dari mana ya Kak? Terima kasih. Cek, ya. Halo, aku Bayu dari tribunnews.com. Mau nanya pertama ke Maxim. Ini kan orang mungkin mengenalnya kan lo kan sebagai aktor ya. Jarang banget mengenal lo sebagai musisi dengan bandnya. Ini festival yang terbesar lo dengan band yang pertama kah? Atau sebelumnya udah pernah dan lo se-excited atau malah deg-degan nih manggung di panggung sebesar ini dan kalau boleh di-spill udah nyiapin berapa lagu bersama Dear 93 nih. Itu pertama, terus kemudian yang kedua buat Mas Panji. Mau nanya, ini kan kalau nggak salah tadi keterlibatan komika pertama ya sama Jack Lot. Mau tahu seberapa berpengaruh positifkah event kolaborasi antara mungkin stand up comedy sama festival seperti ini. Karena kan stand up comedy sama festival musik udah sering ya. Terus stand up comedy ke film juga udah sering banget. Apalagi dengan format baru ini, dengan festival yang baru ini, festival clothing. Menurut Mas Panji, apa sih yang akhirnya berdampak positif buat teman-teman stand up comedian? Apakah akhirnya mencari panggung baru buat teman-teman komika atau seperti apa? Itu aja, thank you, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Kak Maxim terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Kasih ya. Iya, jadi misalnya untuk festival sini memang yang kedua yang besar di tahun ini dan memang kayak back to back dari November ke Desember. November juga ada satu, Desember ini yang menurut aku sih yang paling besar ya sih. Dan kalau misalnya deg-degan, ya deg-degan banget. Soalnya juga memang banyak melihat aku tuh sebagai aktornya jadi banyak yang bilang kayak oh Maxim tuh lagi coba-coba nyanyi aja gitu. But kalau band sih sebenarnya memang udah 10 tahun. So kali ini di tahun ini aku memang lagi push banget untuk bisa manggung kemana-mana. Dan dapat kesempatan untuk main di Jack Lot itu menurut aku sesuatu yang kayak selalu aku pengenkan gitu loh. Untuk bisa dapat lebih banyak pendengar lagi gitu. Kalau misalnya secara musik sih ya semoga aja semuanya bisa dengar juga. Soalnya memang kita agak lebih niche sedikit. Agak British. Cuman ya Jack Lot itu kayaknya teman-teman musisinya juga lumayan niche-niche. Mereka tuh punya masing-masing kayak genre gitu lah ya. Jadi ini memang kesempatan besar buat Dear 93 sih untuk kayak kasih lihat kalau kita itu memang juga bukan asal-asal main aja sih, Tapi ya kalau deg-degan ya deg-degan banget. Ini aja udah deg-degan banget gue ngomong sini. So ya, tapi thank you buat Mas AA untuk untuk ajak gue untuk ajak Dear 93. Ya, thank you ya. Oh iya sorry, kayaknya kita ada 5 ya. 5 lagu ya, 5 lagu. Itu semua yang dari EP. Iya 5 lagu atau aku belum terlalu tahu detailnya tapi pasti kayak minimum itu ada 5 lagu ya. Thank you. Oke, silakan Mas Panji. Gua doang atau lu juga merasa dia mirip Pamungkas? Bener gak? Iya kata gue bentar lagi nyanyi dia nih. Saya adalah langsung nyanyi dianya. Tapi Mas Pamungkas bukan? Oh enggak, saya masihin doang, saya tahu undercover. Tapi memang betul. Jadi sebenarnya saya kembali lagi menjabat jadi direkturnya Comika itu Maret lebih tepatnya. Setelah konsep ke New York sama keluarga. Terus waktu saya balik lagi saya bilang sama teman-teman di sini, Comika akan jauh lebih kolaboratif. Karena kami ingin ketemu dengan banyak market baru. Dan memang betul, kalau perpotongan antara stand up dengan film, stand up dengan festival musik memang cukup banyak. Tapi ini adalah yang kali pertama. Makanya waktu saya dapat kabar itu, saya langsung lari ke pojokan, nangis saya. Ya Allah, kau berikan rezeki ini pada aku gitu. Dipercaya, Bang Ucok. Jadi ini adalah satu kesempatan baru untuk kami untuk memperkenalkan kesenian ini ke orang yang lebih luas lagi.
ujung-ujungnya perusahaan ini ataupun kami sebagai komika, tugasnya itu cuma satu, bikin orang ketawa. Kami itu percaya ketawa itu kuat sekali. Orang kalau misalnya ngeliat sesuatu, dalam beberapa detik dia ketawa, dia lupa semuanya. Lupa sedihnya, lupa permasalahannya. Dan dengan situasi Indonesia kayak gini, sangat butuh lebih banyak ketawa. Yang kami sediakan adalah kesempatan untuk atas segala masalah dan segala problema, ketawain aja. Nah jadi moga-moga ada lebih banyak orang yang bisa kami bantu untuk ketawain aja masalahnya, ketawain kehidupannya. Dan harapannya kerjasama ini bisa lebih panjang. Karena di luar pertunjukan spesialnya, experience ini yang sebenarnya kami juga nggak sabar untuk berikan. Experience yang di luar, yang bioskop Comika.id dan experience Comika Comedy Club di sana. Terima kasih banyak Pak Bungkas. Ini beneran Mas Pamungkas mirip banget ternyata ya. Mas Pamungkas pakai hoodie tapi mirip banget. Coba nyanyi Kenangan Manis Mas bisa? Oh enggak, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media. Oh Mas ini tadi ya, semangat banget kayaknya nih mau nanya. Silakan. Oh terakhir ya, oke. Halo. Last question. Saya Revi dari Kompas.com, mau tanya ke Mas Panji dulu. Mas ini kan line up komika ada Abdur, ada Dani Beler. Mungkin pertimbangan dari komika memilih mereka seperti apa? Terus buat Bang Ucok tadi bicara soal harga. Kita masuknya cuman berapa? Cuman 50.000 sampai 75.000. Mungkin pertimbangannya apa sih Mas menetapkan harga segitu? Udah nonton band? Oh cepet ya Mas Ucok ya? Agak cepet ya? Luar biasa. Anjay. I'm doing this for 20 years bang. Please deh. Gue udah denger ini pertanyaan 2017 nih waktu itu. Ya. Apa tadi? Oh iya, soal Abdur dan soal Beler. Kenapa yang dibawa mereka? Mereka adalah dua komika buat saya dan rasanya kayaknya untuk Indonesia mengenal mereka adalah dua komika tersolid dengan warna beda-beda. Orang tuh sekarang ya punya kecenderungan nggak nonton stand up, tapi nonton orang, nonton Abdur, nonton Beler, nonton Awe misalnya, nonton Frimawan, nonton Panji. Karena yang ditawarkan sama setiap komika itu adalah warna yang berbeda. Abdur datang dari latar belakang Indonesia Timur, dia anak lama kera, dia punya voice yang sangat kuat, bukan cuma dalam konteks politik tapi juga untuk agama, warnanya kereng sekali. Tapi dia jenaka ya kereng, maksudnya nyata gitu ya. Dia tuh jenaka banget gitu. Dia punya satu pertunjukan hanya ngomongin transportasi umum, gila itu. Dani Beler juga warnanya menarik sekali. Saya selalu cerita Dani Beler ini salah satu kekuatan supernya adalah penetratif kemana aja. Semua orang nonton Beler 100% akan rekomen Beler. Kadang-kadang kita ketemu stand up comedian, kita ketawa tapi ragu mau rekomen ini orang karena mungkin vibe-nya tuh spesifik banget gitu ya. Tapi kalau Beler itu sangat penetratif kemanapun. Semua orang senang komedinya Beler. Salah satu komika dengan penulisan terbaik di Indonesia dan itulah kenapa dua-duanya kami bawa ke festival yang saya anggap juga terbaik di Indonesia. Gue mau nyari job aja terus di 10 tahun nih. Biar gue mau jadi kayak Piwi Gaskin tapi untuk stand up. Ada mulu. Tanpa di band tapi tanpa rusuh. Langsung geser dia. Iya. Makanya terus dia baju, terus burger, terus katanya mau ada jasa security, ada perguruan silat nanti mau bikin dia. Gitu kalau ya, makasih banyak, thank you. Oke, terima kasih. Nah, aduh, terlalu kejutan mas. Tapi mas. Tapi dia gini, pokoknya kami mau kasih kejutan. Nanti dilihat aja seperti apa. Ya, thank you. Oh pertanyaan terakhir masih surprise berarti ya Mas Panji ya. Belum bisa di-announce, berarti itu jadi kejutan nanti di panggung spesial performance-nya di Jacklot teman-teman ya. Mungkin kita udah berakhir nih sesi tanya jawabnya nih. Karena kayaknya rekan-rekan media udah gak ada pertanyaan ya? Udah gak ada kan ya? Oke. Nanti DM aja ke Mas Panji atau ke Mas Ucok boleh ya. Oke, untuk mengakhiri sesi press conference kita pada siang hari ini boleh kita sesi foto bersama untuk all speakers.
Silakan berdiri dan ambil posisi. Kita mau foto bersama terlebih dahulu. Lihat mana? Oke, 1, 2, 3. Oppo. Ganti gaya mungkin untuk all speaker. Ya. Oke, ganti gaya sedikit. Ah. Oke, sudah? Oke, terima kasih sekali lagi untuk all speaker ya. Semoga lancar nanti acaranya di Jacklot. Buat teman-teman yang mau beli tiketnya, harganya itu kita ada presale regular show harganya 75.000. Untuk on the spot regular show-nya itu harganya cuma 99.000. Dan untuk special show-nya, itu harganya bervariasi. Tergantung harga dari kursi tempat duduknya teman-teman ya. Untuk rekan-rekan media yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di Jacklot tanggal 24 sampai 28 Desember 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.